Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Zala Aulia. Jadi kali ini aku mau jelasin tentang materi kimia yang ada di kelas 11 semester 1. Di bab 1 juga nih, melanjuti dari materi sebelumnya yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Nah ini masih ada sangkut pautnya nih dengan hidrokarbon tersebut. Kira-kira materi apa yang akan kita bahas kali ini? Jadi kali ini aku membahas tentang materi minyak bumi. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau misalnya mendengar kata minyak bumi? Pasti kayak minyak yang berasal dari bumi. Nah itu tuh nggak salah, tapi ada yang lebih spesifiknya lagi. Tentang minyak bumi itu sendiri sering banget nih kita dengar dari SD, SMP, bahkan hingga SMA tuh sering banget dibahas tentang minyak bumi ini. Kira-kira ada di materi apa sih? Kalian masih ingat gak sih kalau sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbaharui sama sumber daya alam yang nggak bisa diperbaharui. Kira-kira minyak bumi itu masuknya ke sumber daya alam yang mana ya? Minyak bumi itu adalah sumber bahan bakar utama yang diciptakan oleh Tuhan kepada kita, yang dimana komposisi utamanya itu berupa senyawa hidrokarbon. Nah, minyak bumi ini merupakan kumpulan hewan atau tumbuhan, kayak terutama tuh plankton yang sudah mati dan juga membusuk selama berjuta-juta tahun yang lalu. Kemudian tertimbun bersama dengan lumpur dan mereka itu mengalami penekanan dari kulit bumi. Dan kemudian mereka juga terkena dari panas bumi yang tinggi banget nih. Sehingga tumbuhan atau hewan tersebut akan menghasilkan gas dan juga minyak yang dimana terperangkap di dalam lapisan kulit bumi yang kedap. Nah dari sini bisa kita garis bawahi tentang berjuta-juta tahun yang lalu itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Jadi pemanfaatannya itu benar-benar harus bisa terkendalikan biar sumber daya alamnya itu nggak cepat habis. Nah selanjutnya tentang pengertian dari minyak bumi ini udah kita jelasin. Sekarang kita masuk ke asal mula dari minyak bumi tersebut. Asal mulanya itu yang pertama adalah berasal dari makhluk hidup yang sudah mati atau yang bisa kita sebut jasad relik ya, yang sudah mati selama berjuta-juta tahun yang lalu. Nah kemudian makhluk hidup tersebut itu akan terbawa air sungai bersama dengan lumpur. Nah nggak mungkin dong dibawa air sungai doang, kayak tetap ada di atas permukaan air, tapi pasti mereka itu akan menyebar dan akhirnya mengendap ke bawah dasar. Nah di situ yang ketiganya mengendap di dasar laut. Setelah mengendap dia akan membentuk bintik-bintik atau gelombang minyak. Setelah membentuk gelombang minyak mereka itu akan terakumulasi pada daerah perangkap. Maksudnya itu kayak terkumpul di suatu daerah di mana daerahnya itu terdiri atas batuan kedap. Setelah mereka itu terkumpul pada suatu daerah, lalu akan menghasilkan yang namanya minyak dan juga gas, yang dimana merupakan deposit dari minyak bumi. Selanjutnya baru bisa dibuatlah kilang-kilang dari minyak bumi tersebut. Kilang-kilang tuh maksudnya kayak gimana sih? Kilang-kilang tuh kayak gini ya. Ini namanya kilang-kilang minyak bumi yang bisa kita lihat tuh kayak pabrik-pabrik gitu, ini untuk mengambil minyak buminya. Dari asal mula udah selesai, sekarang kita masuk ke komposisi. Komposisi dari minyak bumi itu sebagian besar terdiri atas senyawa hidrokarbon. Sekitar kurang lebih 90%-nya, jadi bisa lebih dari 90%, bisa kurang dari 90%. Nah sisanya itu ada zat organiknya yang berupa oksigen, belerang, nitrogen, dan zat anorganiknya itu berupa vanadium, natrium, nikel, aluminium, besi, magnesium, dan masih banyak yang lainnya. Lalu setelah komposisi itu sumber deposit dari minyak bumi yang ada di Indonesia itu contohnya di pantai utara Jawa, misalnya kayak Cirebon, terus Cepu, terus Aceh juga masuk nih, Riau, Tarakan, terus masih banyak juga yang lain-lainnya sumber-sumber deposit dari minyak bumi. Nah selanjutnya itu ada kilang-kilang dari minyak bumi yang terkenal di Indonesia, contohnya di Cilacap. Dari kilang-kilang tersebut kemudian dihasilkanlah minyak dan juga gas yang sebagaimana pada saat ini tuh kita gunain nih dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalnya gas buat kita masak atau minyak tanah, terus lilin, aspal juga kita gunain kan. Nah tapi ada prediksi bahwa di tahun 2027 persediaan dari minyak bumi ini tuh habis. Jadi sebagai penanganannya atas berkurangnya persediaan minyak bumi ini, maka kita membutuhkan penanganan yang lain berupa gas. Jadi kayak misalnya kita masak itu gunain LPG atau kita juga bisa gunain LNG.
Dari komposisi sudah, kita masuk ke tahap pengolahannya. Itu saat diambil dari pantai lepas, dia itu hanya berupa crude oil atau minyak mentah yang dimana berupa cairan-cairan kental yang berwarna hitam yang komposisinya itu terdiri atas air, lumpur, dan juga bahan-bahan yang nggak bisa dibakar. Oleh karena itu harus melewati proses pengolahan yang dinamakan dengan destilasi. Destilasi itu adalah pemisahan sesuai dengan titik didihnya. Jadi di sini aku mau gambarin tentang destilasi secara simpelnya aja ya. Jadi di sini ada minyak. Minyak ini kemudian akan masuk ke dalam tungku. Setelah minyak masuk ke dalam tungku, itu akan dipanaskan dalam beberapa suhu tertentu ya. Ini aku bikin apinya kayak gitu deh, kayak api dah. Nah abis itu akan terbagi berdasarkan titik-titik didihnya. Yang pertama di suhu 20 derajat Celcius itu akan ada gas petroleum. Kemudian ada di suhu 150 derajat Celcius itu akan terbentuk yang namanya gasolin. Gasolin atau kita sebutnya bensin. Lanjut lagi ke suhu 200 derajat Celcius. Itu akan ada yang namanya kerosin. Kita itu kenalnya mungkin minyak tanah ya. Minyak tanah. Di suhu selanjutnya yaitu suhu 300 derajat Celcius. Itu ada yang namanya minyak diesel atau solar. Di suhu 370 itu kita ada minyak bahan industri. Nah, di suhu 400 derajat Celcius itu akan ada banyak nih. Ada yang pertama itu ada oli atau pelumas, terus ada lilin atau parafin, dan yang terakhir itu ada aspal. Coba kalian perhatiin tentang komposisi ini. Yang pertama itu adalah gas petroleum. Ini posisi paling atas tuh ada gas. Posisi paling bawah ada aspal. Di sini kita bisa ambil contoh nih, misalnya aku mau ngerebus air di titik D tertentu. Nah, air itu pas dipanaskan itu yang akan muncul pertama kali di udara itu kan uapnya ya. Nah, yang tersisa di bawah atau residunya itu pasti ada. Nah, kemudian itulah yang akan menjadi aspal. Aspal tuh residu ya, kayak sisa-sisanya gitu. Nah, jadi memang komposisinya di paling atas itu gas, nah makin ke bawah itu makin kental. Di sini, selain itu mereka juga punya yang namanya jumlah atom karbon. Jumlah atom karbon gas petroleum itu adalah, jadi ini berurutan ya.
gas petroleum itu 1 sampai 4 jumlah atom karbonnya. Gasolin atau bensin itu 5 sampai 10. Kerosin atau minyak tanah itu ada 11 sampai 14. Minyak diesel itu dari 15 sampai dengan 17. Minyak bahan industri itu dari 18 sampai 20. Oli, lilin dan juga aspal itu semuanya lebih dari 20. Jadi jumlah atom karbon inilah yang kemudian jadi pacuan untuk fraksi-fraksinya. Jadi kalau misalnya nih di fraksi atas itu kan gas petroleum jumlah atomnya 1 sampai 4. Jadi kalau misalnya jumlah atomnya lebih dari 4, dia nggak bisa masuk fraksi yang paling atas. Jadi dia harus turun lagi ke fraksi yang di bawahnya. Oke, dari pengolahan udah selesai. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian bensin. Ini dihapus dulu. Selanjutnya, bensin. Bensin itu merupakan salah satu produk dari minyak bumi ini, yang dimana ya pasti anak-anak SMA kayak kita itu ya gunain bensin dong ya, kan udah banyak juga nih yang coba-coba buat pakai kendaraan bermotor. Nah pasti kalian isi bensin dong, nggak mungkin bensin kalian tuh masih tetap segitu-gitu aja gitu. Nah isinya itu misalnya ada di Pertamina, di Shell, banyak banget deh pokoknya di jalan-jalan tuh. Tapi yang paling worth it ya memang di Pertamina sih. Nah kalian nyadar nggak sih sama tulisan ini? Pertamax Turbo 98, Pertamax 92. Nah satu lagi ada Pertalite itu 90 ya. Itu maksudnya apa sih? Jadi ini masuk ke dalam mutu dari bensin. Mutu dari bensin itu ditentukan dari efektivitas pembakaran bensin di dalam mesin. Jadi kalau misalnya pembakaran bensin di dalam mesinnya itu kayak bisa menimbulkan knocking atau ketukan-ketukan gitu, itu tandanya mutu bensinnya jelek banget. Nah, angka yang menentukan mutu dari bensin itu dinamakan dengan bilangan oktan. Misalnya nih, Pertamax Turbo, dia itu 98, angkanya 98 ya. Ini nggak mungkin tanpa arti nih, 98 berarti 98%-nya itu dia mengandung 98%-nya dia mengandung iso-oktana, dan 2%-nya mengandung normal heptana. Maksudnya apa nih oktana sama heptana? Jadi kalau misalnya semakin tinggi oktananya, itu mutu bensinnya akan semakin bagus. Tapi kalau misalnya semakin tinggi heptananya, mutu bensinnya itu semakin jelek. Baik lagi ke Pertalite ya. Pertalite itu kan 90. Berarti 90%-nya berupa iso-oktana dan 10%-nya berupa normal heptana. Ya kalau dibanding sama Pertamax Turbo ya bagusan Pertamax Turbo. Nah, di sini jadi kalian nih pengguna kendaraan motor pasti kalian lebih milih isi pakai Pertalite ya karena lebih murah. Tapi yang lebih murah itu dia akan meninggalkan bekas residu di tangki bensin kalian. Jadi kalian juga sekali-kali lah perlu diisi sama yang lebih mahal kayak Pertamax atau Pertamax Turbo. Nah fungsinya itu untuk membersihkan residu-residu dari Pertalite tersebut. Nah di sini ada cara-cara gimana meningkatkan mutu dari bensin, meningkatkan bilangan oktan tersebut. Cara yang pertama adalah penggunaan TEL. Apa sih itu TEL? TEL itu singkatan dari tetraethylate. Tetraethylate ini dia tuh sebenarnya bagus, murah juga, bisa naikin mutu bensin. Tapi sayangnya dia itu mengandung timbal atau PB. Yang dimana timbal ini kan beracun ya. Jadi kalau misalnya ini digunain bisa menimbulkan pencemaran udara, terus merusak saraf kita juga bisa, menghambat perkembangan kita juga bisa, bahkan mengganggu kecerdasan kita. Jadi makanya ini tuh udah dilarang penggunaannya. Jadi dilarang ya. Selanjutnya akan digunain lagi MTBE. MTBE itu singkatan dari metil tertiary butyl ether. Ini
ya, dia tuh memang menimbulkan karbon dioksida. Tapi kalian sadar nggak sih kalau karbon dioksida itu sebenarnya nggak terlalu berbahaya ya? Karena kalau misalnya kita melakukan sistem pernafasan juga, kita kan menghirup oksigen, ngebuang karbon dioksida, dan itu rata-rata nggak mencelakakan kita. Jadi ini nggak dilarang penggunaannya. Satu lagi tuh ada namanya etanol. Etanol ini yang paling bagus. Kenapa? Karena dia selain gak ada dampaknya, terus cara mendapatkannya juga mudah karena dia merupakan fermentasi dari tumbuhan. Ini cara-cara untuk meningkatkan mutu dari bensin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dampak-dampak pembakaran bahan bakar. Jadi selain ada fungsinya, ada juga dampak-dampaknya. Nah, seperti ini misalnya. Ini merupakan hujan asam. Yang kedua itu pemanasan global. Jadi dari CO2 ini kan hasil-hasil dari pembakaran bahan bakar ini. Pertama ada CO2. CO2 ini kalau misalnya dia dibakar dan terlalu menghasilkan CO2, maka dia akan mengganggu sistem pernafasan kita, kayak bikin kita sesak nafas, atau bahkan ada juga yang pingsan loh gara-gara kelebihan CO2. Nah, selanjutnya dari segi belerangnya, belerang itu bisa menyebabkan hujan asam. Belerang bisa menyebabkan hujan asam. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam nitrogen. Kebanyakan nitrogen juga bahaya. Kenapa? Karena nitrogen itu merupakan zat karsinogen yang bisa menyebabkan kanker. Nah, itu bahaya banget. Dan satu lagi tuh ada TB atau kita sebutnya timbal. Timbal ini kayak yang udah aku jelasin, contohnya tuh dari yang TEL itu kan dia mengandung timbal, maka dia bisa merusak saraf, terus mengganggu kecerdasan kita juga, terus menghambat perkembangan tubuh kita juga. Jadi ini bahaya banget ya dari timbal ini. Nah, selanjutnya dari CO2 tadi itu juga ada dampaknya, yaitu berupa pemanasan global. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Apakah kalian tahu dari mana asal minyak bumi? Jutaan tahun yang lalu, hiduplah berbagai hewan dan tumbuhan di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di laut. Nah, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati ini akhirnya mengeras dan membatu, lalu menjadi fosil dan tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lainnya. Selama jutaan tahun, fosil-fosil ini tertekan oleh tekanan alami bumi dan terpanaskan suhu bumi. Selama tertimbun, bakteri pengurai juga ikut mengubah fosil-fosil itu sehingga menjadi senyawa hidrokarbon. Senyawa inilah yang menjadi asal-usul terbentuknya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi sering ditemukan di waduk-waduk besar, di daerah batuan endapan yang memiliki pori-pori ribuan meter dalamnya di bawah tanah. Namun ada juga yang ditemukan pada kolam-kolam permukaan bumi. Negara penghasil minyak bumi terbesar adalah Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Iran. Untuk proses pembuatannya, minyak mentah dari bawah tanah diangkut ke tempat penyulingan untuk diolah menjadi beberapa manfaat bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan bensin, minyak tanah, bahan bakar diesel dan pesawat jet, serta minyak pemanas. Seperti kendaraan bermotor yang sering kita pakai menggunakan bahan bakar dalam bentuk minyak bumi yang sudah diolah. Selain itu, minyak bumi juga dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan lain seperti plastik, lilin, pupuk, aspal, tinta, dan deterjen. Di negara kita, jumlah energi fosil seperti minyak bumi sangat berlimpah. Namun, makin lama jumlah minyak bumi akan berkurang, bahkan bisa habis. Diperkirakan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 11 hingga 12 tahun ke depan jika tidak dibuatkan cadangan baru. Untuk mengatasinya, pemerintah kita mencari sumber daya energi lain untuk menggantikannya. Contohnya tenaga surya dan tenaga angin. Nah, kita juga bisa ikut membantu mengurangi penggunaan minyak bumi. Caranya, kurangi menggunakan kendaraan bermotor, terutama jika jarak yang ditempuh dekat. Lebih asyik lagi jika kita pergi dengan berjalan kaki atau bersepeda, kan? Nah, mungkin materi yang bisa aku sampaikan cukup di sini aja. Semoga kalian semua ngerti. Jadi kita kayak tutor sebaya aja karena aku juga masih SMA dan kalian juga masih SMA. Jadi semoga lebih paham ya kayak
Ya gitu deh, anggap aja aku teman kalian. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya terdapat banyak banget kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.